Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Buju. Saya dari kelas 3B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Kemudian saya sebut dosen pengampu mata kuliah ini Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan masuk ke pembahasan tentang materi. Jadi yang akan saya bahas di sini mengenai pengertian, peranan, dan fungsi kurikulum. Nah, jadi yang pertama kita akan masuk pada pengertian kurikulum. Jadi, kurikulum adalah suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman tentang jenis, lingkup, urutan isi, serta proses pendidikan. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku pada dirinya. Jadi, dengan adanya kurikulum ini, siswa akan mengalami perubahan dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu, dan juga kurikulum ini dapat mempermudah seorang guru dalam melakukan proses belajar mengajar. Nah, kemudian kita akan masuk pada peranan kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Buju. Saya dari kelas 3B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum untuk memenuhi mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar, yang saya sebut nama dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian, peranan, dan fungsi kurikulum. Jadi yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Jadi kurikulum adalah suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman tentang jenis, lingkup, urutan isi, serta proses pendidikan. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku pada dirinya. Jadi, dengan adanya kurikulum ini, siswa dapat mengalami perubahan dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Kemudian kurikulum juga dapat mempermudah seorang guru dalam melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan kurikulum. Jadi di sini ada beberapa macam peranan kurikulum. Jadi yang pertama itu adalah peranan konservatif. Jadi peranan konservatif ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada anak didik sebagai generasi penerus. Jadi di sini kita akan membahas tentang atau menuntut para siswa itu agar menguasai warisan budaya yang masa lalu yang masih relevan. Jadi anak-anak itu harus mengetahui budaya-budaya yang pada dahulunya. Kemudian yang kedua ada peranan kreatif. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Nah, kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif. Dalam arti menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru. Jadi kurikulum itu harus mampu mengembangkan pembaruan-pembaruan yang ada. Jadi kurikulum itu harus diperbaharui dengan tujuan agar setiap periode itu kurikulum harus mengalami perkembangan agar nantinya siswa itu tidak mengalami bosan dalam belajar.
Jadi kurikulum itu jangan hanya itu saja, jadi harus dikembangkan. Kemudian kurikulum juga harus dapat membantu setiap peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Jadi kurikulum yang harus digunakan oleh seorang guru itu harus dapat membantu setiap peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Kemudian yang ketiga itu peranan kritis dan evaluatif. Nah, peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada peserta didik perlu disesuaikan kondisi yang ada di masa sekarang. Nah, kemudian kita masuk pada fungsi kurikulum. Jadi yang pertama ada fungsi penyesuaian. Nah, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan peserta didik agar memiliki sifat untuk mampu menyesuaikan dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Nah, jadi kurikulum itu harus dia memiliki fungsi yang mana harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat untuk mampu menyesuaikan. Jadi kurikulum itu harus mampu mengajarkan atau menghasilkan siswa yang mampu menyesuaikan dengan lingkungannya, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan keluarga. Jadi kurikulum itu dapat dikatakan efektif apabila dia memenuhi kriteria yang seharusnya dicapai dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi siswa itu harus mampu menyesuaikan dirinya dengan segala lingkungannya, baik lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, ataupun masyarakat. Dia harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Kemudian yang kedua ada fungsi pengintegrasian. Nah, kurikulum sebagai alat pendidikan itu harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Dalam hal ini, orientasi dan fungsi kurikulum adalah mendidik peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih integral. Nah, siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Jadi kurikulum itu harus menghasilkan pribadi-pribadi siswa yang utuh, harus menghasilkan siswa yang memiliki kepribadian yang utuh. Kemudian yang ketiga ada fungsi perbedaan. Nah, kurikulum sebagai alat pendidikan itu harus memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu peserta didik. Jadi dalam kurikulum itu harus memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu peserta didik. Jadi dalam sekelas misalkan ada 30 orang. Nah, 30 orang ini dia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Dan itu tidak bisa kita hanya menerapkan satu macam kurikulum. Misalkan kita di kelas itu ada 30 orang, jadi kita harus melakukan pendekatan yang berbeda-beda karena dalam 30 orang ini mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang berbeda juga. Jadi tidak mungkin dalam satu kelas itu kita berikan pelayanan yang sama. Kemudian ada fungsi persiapan. Nah, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan peserta didik agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkauan yang lebih jauh, baik dalam memasuki pendidikan yang lebih tinggi ataupun dalam memasuki kehidupan dalam masyarakat. Nah, jadi kurikulum itu harus mempersiapkan peserta didik agar nantinya dapat melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi siswa itu harus memiliki kemampuan yang bisa membuat dia itu bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian ada fungsi pemilihan. Nah, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam memilih program-program belajar sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kemudian ada fungsi diagnostik. Nah, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan peserta didik
untuk dapat memahami kemampuan dan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi sekian penjelasan materi saya mengenai pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.